Satu persatu seleb Indonesia mulai berani menyuarakan dukungan mereka terhadap Palestina. Salah satunya Atta Halilintar yang menyampaikan dukungannya lewat unggahan TikTok akun @atta_halilintar. Seperti diketahui, konflik di jalur Gaza semakin memanas. Israel membombardir wilayah yang berbatasan dengan Mesir itu sebagai balasan atas serangan Hamas, kelompok militan Palestina. Figur publik begitu berhati-hati menyuarakan mereka karena menyangkut perang dan politik. Namun beberapa seleb tanah air mulai berani terang-terangan mendukung Palestina selaku negara yang dijajah. Atta Halilintar bahkan mengajak sang anak, Amina. Dalam konten yang dirilisnya, tampak ayah dan anak ini memakai filter masker bendera Palestina dan tulisan Free Palestine. Suami Aurel Hermansyah itu mendapat banyak pujian, tapi warganet juga salah fokus dengan akunnya yang tak memiliki centang biru. Banyak yang menduga Atta Halilintar menghilangkan centang birunya untuk sementara demi mendukung Palestina. Bang Atta rela centang biru hilang demi bela Palestina. Masya Allah, komentar akun @danwirawan07. Masya Allah Atta, terima kasih, kau rela kehilangan centang biru demi Palestina. Terima kasih banyak, tulis akun @lelianggraini22. Gak apa-apa centang biru hilang itu hanya urusan dunia, tapi kelak kita semua akan ditanya apa yang sudah kita lakukan untuk membela Palestina, ungkap akun @fsyari. Namun menurut sejumlah warganet, akun Atta Halilintar kehilangan centang biru karena ganti nama. Salah satu alasan akun TikTok kehilangan centang biru adalah karena perubahan nama atau informasi akun. Dan ini dia, sederet artis bela Palestina. Hotman Paris pun memberi dukungan terhadap Palestina dengan mengunggah foto di Instagramnya. Dalam unggahannya terlihat seorang anak kecil sedang memandangi kehancuran kota sendirian. Dalam foto juga tertulis pesan menyentuh yang menggambarkan kekuasaan Tuhan. Only Allah is with us in this, tulisan dalam foto tersebut. Di mana bapak itu dia? Sedih, tulis Hotman Paris. Kemudian ada nama Mia Khalifa yang juga tampak menuliskan dukungan terhadap Palestina. Tak cuma itu, Mia Khalifa juga menyebut orang-orang yang membela Israel adalah orang yang tersesat. Jika Anda dapat melihat situasi di Palestina dan tidak berpihak pada Palestina, maka Anda berada di pihak yang salah dalam apartheid dan sejarah akan terjadi dan menunjukkan hal itu pada waktunya, kata Mia Khalifa. Jika Anda melihat seorang selebritas hanya mendukung Israel, percayalah, yang jadi pembicaraan adalah uangnya. Orang-orang ini tidak mempunyai jiwa atau pendapatnya sendiri atau kemampuan untuk berpikir kritis dan akan mengatakan apapun untuk menenangkan investor dalam bisnisnya, kata dia lagi. Selain menuliskan dukungannya, Mia Khalifa juga membagikan video kekerasan warga Israel terhadap Palestina. Ia juga terus menyuarakan jika dia bersama dengan para warga Palestina. Hobi favorit Joe Biden adalah mengebom anak-anak Arab. Kita tidak akan lupa pada 24.000 bom yang ia jatuhkan di Syria dan Irak pada tahun 2016 sendiri, tuturnya. Imbas dari cuitannya itu, Mia Khalifa langsung dipecat oleh Playboy. Atta Halilintar bertemu saksi hidupnya ketika masih berjualan sandal dan SIM card. Kesuksesan yang kini diraih Atta Halilintar bukan semata-mata ia dapatkan sejak lahir. Lelaki yang dibesarkan dari keluarga sederhana ini sempat mengalami masa sulitnya ketika masih berusaha merintis karirnya. Saat usianya masih belasan tahun, Atta Halilintar ternyata pernah menjadi pedagang sandal hingga SIM card di Malaysia. Hal tersebut diungkap Atta sendiri saat bertemu dengan saksi hidupnya, Amini alias Abah Iwan. Atta tak malu untuk membagikan kisahnya yang masih pontang-panting mencari uang lewat barang yang ia jual. Abah Iwan disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang berjasa di masa lalu Atta. Pasalnya, Abah Iwan selalu membeli dagangan seperti sandal hingga SIM card yang dijual Atta Halilintar dulu. Sandal, handphone,
Pertama kali pas jualan SIM card di Kuala Lumpur, Pasar Seni, ujar Pak Iwan. Jadi Ami ini dulu turis. Nah aku di situ jualan SIM card buat bantuin orang tua. Nah ini saksi hidupnya nih namanya Abah Iwan, sahut Atta sambil tersenyum. Tapi beneran guys ini saksi hidup saya dulu tiap saya jualan apa aja tuh pasti dateng ini dia Amini, tambahnya. Bahkan Atta dan gen keluarga Halilintar kerap meminjam mobil Fortuner milik Abah Iwan ketika ada panggilan ke acara TV. Terus dulu saya sering pinjam mobilnya Amini juga haha, ucapnya. Saya sekeluarga gen Halilintar dulu ke TV, wih kok mobilnya keren Fortuner, nah ini mobilnya ini Amini, bebernya. Sosok Abah Iwan sampai kini masih diingat Atta setelah jadi saksi hidupnya sebelum menjadi seorang artis. Abah garis bawah Iwan garis bawah 1980 saksi hidup saya pas jualan sendal burger SIM card, tulis suami Aurel Hermansyah, Atta. Pertemuan Atta dan Abah Iwan ini terjadi saat mereka duduk bersama di studio AHA. Momen itu kembali dibagikan dalam akun Instagram @abah_iwan_1980. Dalam pertemuan itu, keduanya saring terkait keluarga hingga politik. Lama gak ketemu, pas ketemu jadi ngobrol lama. Dari cerita keluarga sampai politik terkini. Dari cerita kenangan masa lalu sampai gosip pilpres. Captionnya, entertainer kelas atas, entrepreneur dengan ratusan karyawan di industri kreatif dan digital, juga pemilik klub bola dan futsal. Amazing pokoknya. Thanks for having me Bang Atta Halilintar, kira-kira kita mau bikin project apa? Ada ide? Lanjutnya. Bukan hanya sekedar bertemu dengan kawan lama, Atta dan Abah Iwan diam-diam tengah menggarap project bersama. Dan ini dia, 6 foto jadul Atta Halilintar saat pakai kacamata, bikin pangling. Kehidupan selebritas tanah air sangat menarik untuk dikulik. Termasuk kehidupan dari Atta Halilintar yang kisah hidupnya bisa jadi inspirasi banyak orang. Ya, Atta bukanlah sosok yang terlahir kaya. Perlu usaha keras agar Atta Halilintar bisa mencapai titik seperti sekarang. Ia berjuang dari nol dengan bekerja serabutan. Bahkan Atta pernah bekerja sebagai penjaga konter HP. Perjuangan Atta pun akhirnya berbuah hasil setelah mengenal YouTube. Kini suami dari Aurel Hermansyah ini sudah miliki 30,6 juta subscriber di YouTube. Kilas balik usaha keras Atta menuju sukses bikin warganet terinspirasi dengan jalan hidup anak pertama dari gen Halilintar itu. Banyak bukti yang menunjukkan perjuangan Atta sebelum setenar sekarang. Foto-foto jadulnya saat pakai kacamata menjadi bukti bahwa dulu Atta pernah alami di titik hidup susah. 1. Ini dia foto lawas Atta Halilintar sebelum sesukses sekarang. 2. Atta pernah hidup susah dan memulai perjuangannya sukses dari titik nol. 3. Gaya penampilannya Atta saat pakai kacamata ini sempat viral pada masanya. 4. Anak pertama dari gen Halilintar ini rela bekerja serabutan demi ubah nasib menjadi sukses. 5. Kesuksesan Atta bermula dari YouTube. Ia terus berpikir kreatif